Saudara-saudara peserta mata kuliah berpikir komputasional, pekan ini kita masuk ke materi yaitu masih melanjutkan tentang problem solving dan masih membahas terkait dengan 4 pondasi dalam computational thinking, yaitu yang pertama, waktu itu pada pekan kelima kita membahas tentang dekomposisi. Kemudian dilanjutkan pekan ke-6 membahas topik tentang abstraksi, dan pada pekan ke-7 ini kita lanjutkan dengan salah satu fondasi dari computational thinking yang juga sangat penting, yaitu pattern recognition, atau dalam bahasa Indonesia kita maknai sebagai pengenalan pola. Nah, ini sudah menjadi agenda kita bahwa salah satu 4 fondasi ini yang terakhir yaitu algoritma itu akan kita diskusikan setelah UTS. Karena UTS sudah sebentar lagi, sehingga kalian para mahasiswa harus banyak belajar dan berlatih sehingga nanti dalam UTS bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk membahas tentang pattern recognition ini atau pengenalan pola dan bagaimana peran dari pattern recognition ini dalam problem solving, terutama memang salah satu fondasi yang penting di dalam computational thinking itu adalah memang pattern recognition. Kita lihat kasus ini, dan kasus ini pernah saya sampaikan dan saya singgung pada pertemuan sebelumnya. Karena saya yakin mahasiswa atau kalian semua sudah sangat paham dengan problem seperti ini. Misalkan ada problem atau kasus, kita diminta menghitung berapa hasil penjumlahan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 1000. Maka kalau kita melihat problem ini, tentunya problem ini sangat sederhana dan bisa kita selesaikan dengan mudah. Yaitu kalau kita berpikir matematika biasa, di mana dalam matematika ini kita banyak belajar berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya, maka ya sudah, kita hitung saja penjumlahan ini seperti kita melakukan penjumlahan seperti biasa. Jadi kita hitung saja 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Demikian seterusnya Anda lakukan sampai dengan 1000, maka kita sudah menemukan hasilnya. Dan ini adalah berpikir matematika. Namun kalau di dalam computational thinking, kita harus berpikir kritis untuk bisa menyelesaikan problem ini dengan cepat. Ya, kalau kita menjumlahkan 1, 2, 3, sampai 1000. Kalau nanti kita menjumlahkan 1, 2, 3, 4, sampai 1 juta bagaimana? Apakah kita lakukan cara seperti tadi? Bisa saja, tapi itu tidak efisien. Butuh waktu lama. Dan mungkin butuh alat yang harus kita buat atau harus kita gunakan untuk menghitung penjumlahan sebanyak itu. Maka melihat problem ini kita bisa berpikir kritis. Ternyata, saya kira Anda sebenarnya sudah tahu, tapi ini saya jelaskan untuk memberi gambaran bagaimana computational thinking itu menggunakan pattern recognition. Jadi ini ternyata ada keteraturan. Kalau ujung kiri dan ujung kanan saya jumlahkan, yaitu 1 ditambah 1000, saya menjumlahkannya nggak urutan, nggak 1 tambah 2, kemudian hasilnya ditambah 3, hasilnya ditambah 4. Saya tidak melakukan itu, tapi saya melakukan penjumlahan itu dari pinggir. Kenapa saya lakukan dari pinggir? Ternyata memang ada suatu pola di sini, atau keteraturan, atau dalam bahasa Inggrisnya kita temukan pattern. Maka memang computational thinking itu salah satunya adalah memang mencari pattern atau mencari pola. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan solusi itu dengan cepat. Dan juga kalau ada problem yang sejenis, maka kita bisa melakukan hal yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Jadi kita lihat, 1 ditambah 1000, pinggirnya saya jumlahkan, itu hasilnya 1001.
Kemudian setelah 1 dan 1000 saya jumlahkan 2 ditambah 999. Hasilnya juga 1001. Jadi dari pinggir saya jumlahkan. 3 tambah 998 juga 1001. 4 ditambah 997 sama dengan 1001. Demikian seterusnya. Ternyata semua hasilnya sama, yaitu 1001. Dan karena kita jumlahkan dua-dua atau sepasang-sepasang, dan ini ada 1000 bilangan, pasti saya melakukan penjumlahan itu sebanyak 500 kali. Jadi ada sebanyak 500 atau separuh dari 1000 itu yang hasilnya 1001. Sehingga saya dapat disimpulkan, maka hasil penjumlahan ini pasti ya 500 dikalikan 1001. Karena nilai 1001 itu sebanyak 1500 kan gitu. Maka dari itu kita tuliskan 500 dikalikan 1001. 500 kali 1001. Maka dari itu, kenapa saya tuliskan 500 di depan, kemudian kali 1001 di belakang? Kenapa sih Pak nggak Bapak tuliskan 1001 kali 500? Walaupun hasilnya sama, tapi secara konsep itu beda. Karena kalau 500 kali 1001 itu berarti ada nilai 1001 sebanyak 500. Tapi kalau Anda tuliskan 1001 kali 500 walaupun hasilnya sama, itu artinya ada 1001 nilai 500, kan beda. Itu secara konsep. Sehingga saya bisa membuat formula yang lebih umum. Jadi nanti kalau ketemu problem yang sama, maka saya buat formula bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N itu tidak lain sama dengan N dibagi 2 dikalikan N plus 1. Jadi, dengan adanya pola seperti ini, saya bisa mendapatkan formula menghitung penjumlahan 1 sampai N. Dan ini adalah berpikir komputasional atau computational thinking. Kita menemukan suatu formula hasil dari pola bilangan yang ada. Itu computational thinking. Sehingga kalau nanti saya temukan problem yang mirip, di mana saya diminta menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1 juta, ya sudah. Tinggal hitung saja 1 juta dibagi 2, 500.000 dikalikan 1 juta tambah 1 atau 1 juta 1. Kan menghitungnya lebih mudah daripada saya hitung satu persatu menjumlahkan sepasang-sepasang 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya. Itu adalah computational thinking, dan disitulah peran dari pattern recognition atau mengenali pola dari suatu problem. Gitu ya. Nah, kita masuk kepada contoh kasus kedua. Pada contoh kasus kedua, itu kita diberikan kotak, gambar-gambar kotak di mana ada, Anda lihat kotak ini ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Kemudian dari 4 kotak ini, itu masing-masing di bawahnya ada angka, yaitu 4, 10, 18, dan 28. Kemudian ada pertanyaan, what number comes next? Artinya, berapa bilangan yang berikutnya ini? Setelah 4, 10, 18, 28, berapa bilangan berikutnya? Nah, oleh karena itu, kita sudah belajar dalam problem solving, maka kita pertama kali defining the problem dulu. Ini problemnya ngapain ya, gitu kan. Kalau tadi sudah jelas 1 tambah 2 tambah 3 sampai 1000, itu goalnya adalah kita menghitung jumlahnya. Tapi kalau ini, goalnya apa ya gitu. Oh, goalnya mendapatkan angka setelah 28. Tapi goal itu masih belum jelas. Belum jelas. Ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, Anda ingat bahwa dalam defining the problem kan mengenali struktur. Struktur itu ada yang tidak terlihat dan ada yang terlihat. Ada yang implisit dan ada yang eksplisit kan gitu. Ini secara eksplisit kita bisa lihat, oh ternyata secara eksplisit saya harus mendapatkan nilai bilangan setelah 28. Jadi ada deret 4, 10, 18, 28, kemudian angka berikutnya berapa. Itu secara eksplisit memang begitu. Tapi kalau saya pelajari lebih jauh, buat apa ada gambar ya di situ ya? Maka kita harus berpikir kritis. Ternyata goalnya itu adalah
mendapatkan banyaknya kotak putih. Kan gitu ya? Anda lihat untuk kotak 3x3, itu jumlah kotak putihnya 4. Untuk kotak ukuran 4x4, jumlah kotak putihnya 10. Di mana? Di mana kotak hitamnya itu ada di diagonal utama dan 2 lagi ada di ujung kiri atas, ujung kanan atas dan ujung kiri bawah. Sehingga goalnya itu sebenarnya adalah mendapatkan banyaknya kotak putih, di mana kotak hitam itu merupakan diagonal utama plus 2 kotak hitam, 1 di ujung kanan atas, satunya di kiri bawah, kan itu. Sehingga kalau kita sudah dapat goalnya seperti itu dari defining the problem, maka kita bisa apa? Kita bisa melakukan atau mencari solusinya. Kalau kita berpikir matematika biasa, ya sudah saya gambar. Anda lihat kotaknya itu ukuran pertama itu 3x3, kemudian 4x4, kemudian 5x5, kemudian 6x6. Berarti yang ditanya itu kotak 7x7. Ya cara pertama kita gambar aja kotak 7x7 kan. Kemudian kita arsir kotak hitamnya di diagonal utama, kemudian 2 kotak di kanan atas dan kiri bawah. Kemudian kita hitung jumlah kotak putihnya. Itu cara pertama. Benar nggak hasilnya? Ya benar kalau kita ngitungnya hati-hati. Dan disitulah kita menggunakan berpikir matematis. Kemudian cara kedua, saya gunakan pola atau saya gunakan fondasi dari computational thinking, yaitu pattern recognition. Ternyata ini ada pola keteraturan deret bilangannya. Jadi 4 ke 10, 10 ke 18, 18 ke 28, kemudian berikutnya ke berapa? Saya kira Anda sudah pernah belajar di waktu di SMA, ini adalah belajar deret. Kalau ada deret seperti ini, saya bisa menentukan suku kelima itu berapa. Untuk mendapatkan suku kelima itu tentunya kita lihat pola deret sebelumnya kan. Dan inilah pattern recognition dan inilah computational thinking gitu. Nah, namun ada orang lain yang berpikir beda. Yang saya tuliskan di sini adalah cara ketiga. Cara ketiga itu apa? Cara ketiga, saya lihat ada pola ukuran kotak dan banyak kotak hitam. Anda lihat kotak hitamnya itu kalau kotaknya ukuran 3x3, maka kotak hitamnya itu di diagonal utama ada 3, kemudian tambah 2. Ya, 2 itu dari kanan atas dan kiri bawah. Kalau kotak yang 4x4, diagonal utama pasti sebanyak 4. 4 tambah 2. Jadi kalau kotaknya 3x3, 3 tambah 2. Kalau ukuran 4x4, 4 tambah 2, 6. Kemudian itu jadi jumlah kotak hitamnya itu adalah 4 tambah 2 untuk ukuran 4x4. Untuk ukuran 5x5, 5 tambah 2. Untuk ukuran 6x6, 6 tambah 2. Gitu kan gitu. Sehingga kalau saya ambil kasus kotak 4x4, maka jumlah kotak keseluruhannya, gridnya itu adalah 4x4 kan 16. Ini maksudnya bukan sempat mohon dibalas, bukan ya. Ini seperti pantun kalau nulis surat zaman dulu, orang-orang tua kita nulis surat cinta kan gitu. Terakhir itu ditulisi 4x4 sama dengan 16. Sempat atau tidak sempat mohon dibalas kan gitu ya. Itu canda aja. Jadi kalau kotak yang 4x4, seluruh kotak 16. Kotak hitamnya berapa? 4 tambah 2, 6. Jadi jumlah kotak putihnya berapa? Ya sudah sama dengan 16 dikurangi 6 sama dengan 10. Anda bisa menghitung cepat untuk kotak 5x5. Kalau 5x5 gimana? 5x5, 25. Dikurangi 5 tambah 2 atau dikurangi 7. Sama dengan 18. Kan gitu. 6x6. 36. Dikurangi 8. Karena 6 tambah 2 kan 8. Jadi 36 dikurangi 8, 28. Jadi kalau ada ditanya berapa jumlah kotak putih untuk
ukuran 7 kali 7 itu yang ditanyakan. Ya sudah, 7 kali 7 itu 49. 49 dikurangi 9 berapa? 40. Maka jawaban dari problem itu atau solusi dari problem itu adalah 40. Jadi, dari sini kita bisa membuat suatu bentuk yang lebih umum atau yang biasa dikenal dengan formula untuk problem ini. Jadi kalau ukuran kotaknya adalah N, maka berapa banyaknya kotak putih untuk problem ini, itu adalah N dikalikan N dikurangi N tambah 2. Dan itulah computational thinking. Jadi, dari dua kasus tadi, yang pertama adalah menghitung jumlah 1, 2, 3 sampai 1000. Kemudian yang kedua adalah menghitung banyaknya kotak ini, banyaknya kotak putih. Maka Anda bisa melihat bagaimana pola pikir dari computational thinking. Dari sini fokus utamanya itu adalah mengenali pola atau pattern recognition. Nah, itu sebenarnya pengantar. Oleh karena itu, pattern recognition di dalam slide ini kita tuliskan bahwa pattern recognition is all about recognizing patterns. Jadi pattern recognition itu semua hal yang tentang mengenali pola. Jadi mengenali pola, apapun. Definisi mengenali pola ini adalah seperti apa? Itu seperti kasus yang dua tadi, itu salah satunya. Jadi dari suatu problem, Anda bisa dapatkan solusi itu dari pola yang ada. Atau itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ketemu dengan sebuah problem, kemudian kita mengingat-ingat di mana saya pernah mendapatkan problem sejenis ini, atau bagaimana saya melakukan atau mendapatkan solusi dari problem mirip seperti ini, itu pun juga kita namakan sebagai pengenalan pola. Jadi mengenali pola itu bisa mengenali pola di dalam problem itu sendiri, atau mengenali pola itu untuk mendapatkan solusi dengan cepat karena kita pernah mengalami, pernah melihat, atau pernah melakukan hal ini sebelumnya. Oleh karena itu, belajar itu sangat penting. Karena belajar itu sebenarnya Anda itu melakukan, salah satunya adalah melakukan pattern recognition. Jadi kalau dalam ujian kemudian ada soal, misalkan Anda ujian biologi soal, maka Anda itu langsung mengingat, oh saya pernah nih belajar ini, dan saya pahami waktu itu seperti ini, maka itulah Anda jawab. Sehingga Anda itu sebenarnya melakukan pengenalan pola. Jadi pengenalan pola itu tidak hanya seperti tadi itu bilangan-bilangan polanya ada, enggak. Tapi problem pun juga kita belajar pengenalan pola. Sehingga pengenalan pola itu ada dua hal tadi. Yang pertama, mengenali pola di dalam problem itu sendiri untuk mendapatkan solusi. Jadi dengan mengenali pola atau karakteristik yang ada itu akan membantu kita memecahkan persoalan dan mengkonstruksi jalan untuk mendapatkan solusi. Jadi seperti tadi itu, kalau ada berapa banyak bilangan kotak, berapa banyak kotak putih tadi, itu kita melakukan mengkonstruksi kan. Ternyata ini sudah kita dapatkan polanya, sehingga kita bisa membuat formulanya, dan di situ kita melakukan konstruksi jalan untuk mendapatkan solusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola itu adalah dalam menemukan problem, kita selalu bisa, atau bukan selalu, bisa membuat suatu pertanyaan, di mana saya pernah melihat atau melakukan ini sebelumnya. Jadi itu dapat menjadi langkah dalam berpikir komputasional untuk mendapatkan solusi. Ya, itu kira-kira dua hal di dalam pengenalan pola ini. Oleh karena itu,
tadi saya sebutkan bahwa pengenalan pola itu mirip kalau Anda itu ujian. Dalam ujian itu, kenapa kita tuh belajar? Belajar itu sebenarnya Anda itu melakukan pattern recognition. Dalam kehidupan sehari-hari, pattern recognition itu adalah menjadi dasar pengetahuan kita. Jadi Anda ikut kuliah, maka kuliah itu Anda itu harus mendapatkan pengetahuan, harus menambah pengetahuan, harus menambah daya berpikir kritis kita, menambah daya berpikir kreatif kita. Itu kuliah yang harus Anda dapatkan. Tapi kalau kuliah Anda tidak dapat apa-apa kecuali bisa mengisi daftar hadir, maka itu Anda akan rugi dan itu bukan kuliah namanya. Oke? Jadi pengenalan pola itu menjadi dasar dari pengetahuan kita. Oleh karena itu, kenapa ini ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Saat masih bayi itu dia akan menggunakan pola untuk memahami dunia di sekitarnya. Ya, jadi mulai dari merespon secara verbal dan menumbuhkan kemampuan bahasa. Ya, itu kenapa kalau kita punya adik kecil ya usia 2 tahun, 3 tahun, itu kita harus banyak mengajak bicara. Kenapa? Karena seorang bayi atau anak kecil di bawah 5 tahun, itu dia menggunakan teknik mengenali atau merespon sesuatu dari apa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita sebagai kakaknya, atau sebagai orang tuanya, atau sebagai kakeknya, jadi seperti saya itu sudah kakek-kakek, itu sering mengajak bicara, itu agar pola saya bicara itu dikenali oleh si bayi ini, sehingga dia bisa merespon. Maka itu pattern recognition. Jadi dia melakukan pattern recognition. Sampai mengembangkan respon perilaku. Jadi perilaku itu dia merespon gitu. Kalau kita ngomong duduk, akhirnya dia duduk. Kita ajari. Sehingga kalau kita minta dia duduk, dan dia melakukan duduk, itu artinya dia sudah melakukan respon perilaku terhadap perintah yang kita berikan. Jadi itu dilakukan terus-menerus. Maka dari itu kenapa di dalam computational thinking, dalam mata kuliah ini, Anda itu diberikan banyak asah otak misalkan. Itu kan sebenarnya Anda itu melakukan pattern recognition. Anda itu diberi dasar pengetahuan bahwa kalau ada problem ini, solusinya bagaimana. Sehingga nanti kalau Anda menemukan problem yang sama atau yang mirip, Anda bisa lebih cepat mendapatkan solusinya. Ataupun kalau Anda mendapatkan persoalan yang baru, Anda bisa gunakan berbagai pengalaman Anda untuk bisa mendapatkan solusi dari problem baru tersebut. Ya. Contoh kedua, pengenalan pola itu digunakan oleh ilmuwan untuk mengidentifikasi pola dari suatu wabah penyakit dengan mencari kemiripan dalam kasus yang berbeda. Seperti dalam pandemi ini, COVID-19, itu orang langsung melihat, oh ternyata di tahun 1918 itu pernah terjadi pandemi juga, yaitu yang disebut sebagai flu Spanyol. Itu saya pernah menonton film zaman yang mengisahkan zaman itu, dan memang ini sangat seperti pada saat awal pandemi COVID ini menyerang seluruh wilayah dan memang banyak menimbulkan kasus kematian. Dan dari situ dipelajari bagaimana sih ternyata dalam flu Spanyol waktu itu ada 3 gelombang. Gelombang pertama serangannya demikian hebat, banyak kasus kematian. Tapi jumlahnya, ternyata gelombang kedua waktu itu, menurut kisahnya, menurut ceritanya, itu ternyata polanya jauh lebih banyak dan kasus kematiannya juga jauh lebih tinggi. Itu mengingatkan kita dalam peristiwa kemarin, dalam COVID itu, gelombang pertama seperti itu kejadiannya, gelombang kedua makin parah,
dengan muncul varian Delta. Kemudian gelombang ketiga waktu itu di flu Spanyol serangannya memang banyak tapi tidak sebanyak gelombang kedua dan tidak menimbulkan banyak kasus kematian. Itu seperti sekarang yaitu varian Omicron. Dan itu orang mempelajari pola itu untuk mengidentifikasi pola wabah di COVID ini. Kemungkinan mirip, kemungkinan juga tidak. Oleh karena itu, di dalam statistika ada ilmu peluang yang bisa menduga apa yang akan terjadi pada periode-periode selanjutnya nanti. Jadi orang itu melakukan proses pengenalan pola. Kemudian di dalam kasus yang lain, ini sering juga secara tidak sadar kita hadapi. Kalau Anda sering melihat YouTube atau membuka YouTube untuk menonton, misalkan nonton apa saja, apakah nonton rekaman materi dari saya, tapi saya kira tidak sesering Anda nonton drama Korea misalkan. Kalau Anda sering nonton drama Korea, kemudian Anda buka YouTube, maka biasanya ada film-film yang direkomendasikan oleh YouTube berdasarkan film-film yang Anda tonton. Kalau Anda sering nonton drama Korea, maka film-film yang direkomendasikan oleh YouTube adalah banyak film-film terkait dengan drama Korea. Kenapa bisa begitu? Karena YouTube belajar dari pola yang Anda lakukan. Demikian pula Anda dari Instagram itu apa saja yang ditampilkan oleh Instagram untuk Anda itu adalah berdasarkan pola Anda sering melihat yang mana gitu. Itu semua adalah pattern recognition. Jadi YouTube itu belajar dari mana? Belajar dari yang Anda lakukan. Padahal YouTube itu kan mesin atau program. Mesin kan berjalan atas dasar program. Jadi di sana ada program untuk mengenali pola yang Anda lakukan. Jadi mesinnya itu sebenarnya belajar dari yang selalu Anda lakukan. Oleh karena itu muncul salah satu istilah yang mungkin agak dekat dengan pattern recognition ini, yaitu apa yang disebut sebagai machine learning. Atau machine learning kan sebenarnya pembelajaran mesin. Jadi seperti YouTube tadi, itu mesinnya belajar dari apa yang Anda lakukan. Demikian pula kalau Anda sering membuka email ya. Tiba-tiba suatu email itu dimasukkan ke spam. Dari mana dia tahu email ini adalah spam? Itu dari pengalaman atau data-data sebelumnya bahwa email begini itu adalah spam. Maka oleh email yang Anda gunakan itu akan dimasukkan ke folder spam. Jadi itu sebenarnya mesinnya belajar. Belajar dari mana? Dari pola yang ada gitu. Oleh karena itu antara pattern recognition dan machine learning, pengenalan pola dan pembelajaran mesin, ini merupakan sebenarnya adalah keduanya itu banyak kaitannya, terutama dalam bidang informatika ini. Jadi dalam bidang informatika antara pembelajaran mesin dan pengenalan pola itu merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apa sih kecerdasan buatan? Dari namanya saja, itu kita ingin membuat mesin kita itu mesin yang cerdas. Oleh karena itu sekarang muncul apa yang disebut sebagai smartphone. Kalau dulu kan handphone. Dulu kan istilah kita itu kan handphone. Tapi karena handphone kita makin pinter, maka dinamai sebagai smartphone. TV juga sama. Dulu TV biasa, kemudian TV LCD. Nah, sekarang muncul istilah smart TV atau TV-nya yang cerdas. Kenapa sih dinamakan cerdas itu? Karena mesin itu meniru kemampuan manusia untuk mempelajari sesuatu dengan data-data yang tersedia.
Itu namanya artificial intelligence. Jadi, kenapa email itu bisa mengelompokkan suatu email ke dalam spam? Karena dia sudah belajar dari data-data masa lampau bahwa email begini itu adalah Anda kategorikan sebagai spam. Maka itu namanya pembelajaran mesin. Jadi mesin itu dapat menjalankan tugasnya dengan baik, itu dengan cara memanfaatkan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu bisa berupa data atau langkah-langkah yang pernah dilakukan sebelumnya. Contoh lain misalkan aplikasi machine learning itulah misalnya pengenalan wajah berbasis gambar atau face recognition. Jadi kalau Anda masuk ke suatu kantor misalkan, itu Anda lihat pegawainya itu bukan mencet apa-apa, tapi dia store wajahnya, kemudian dikenali sebagai pegawai sini, maka pintunya otomatis akan terbuka. Itu namanya pengenalan wajah atau face recognition. Itu bagaimana? Ya itu merupakan machine learning. Dia sudah belajar, mempelajari bahwa gambar ini itu merupakan apa? Merupakan anggota dari kantor ini. Kemudian juga identifikasi penyakit tanaman berbasis foto. Jadi kalau petani ini banyak dikembangkan oleh teman-teman di IPB. Petani kalau ingin tahu tanamannya terserang penyakit apa, maka itu tinggal dipotret pakai smartphone-nya, kemudian dikirim ke aplikasi, maka dia akan langsung keluar jawaban bahwa ini penyakitnya ini. Kemudian cara memberantasnya pakai ini, dan sebagainya. Maka itu semua adalah machine learning. Nah sekarang, apa sih bedanya dengan pattern recognition, pengenalan pola? Kalau pengenalan pola itu memanfaatkan keteraturan atau pola dari suatu objek termasuk data. Jadi kalau machine learning kan bagaimana dia belajar dari data. Tapi kalau pattern recognition itu suatu kondisi di mana dia tidak perlu lagi machine learning. Karena apa? Karena polanya sudah ketahuan. Jadi hasil dari machine learning itu kan memodelkan. Kalau modelnya sudah dapat, artinya polanya sudah ketemu, maka dia tinggal melakukan pattern recognition aja, yaitu dengan menggunakan template matching. Jadi tinggal nyocokin aja. Oh, kalau email begini, itu spam. Udah, dia pattern recognition. Oh, kalau wajah ini, dia anggota kantor ini. Pintu kebuka. Oh, kalau gambar foto penyakit ini adalah penyakit ini. Maka itu adalah hasil dari pattern recognition. Itu adalah kira-kira bagaimana hubungan antara pattern recognition dan machine learning. Jadi itu sebenarnya dua hal yang saling beririsan. Bukan dua hal yang beda, itu beririsan. Dan dia merupakan bagian dari artificial intelligence. Itu kira-kira topik tentang pattern recognition. Dan terakhir, tentu saja setiap komponen atau pondasi dari complex thinking itu tidak bisa lepas satu sama lain. Jadi kadang-kadang bisa kita gunakan secara bersamaan dan juga kita sinergikan masing-masing untuk mendapatkan solusi. Sebagai contoh untuk bermain Sudoku ini ada kan kalau Anda sudah paham ya Sudoku itu grade-nya besar seperti ini, kita tinggal mengisikan bilangan yang berbeda dan jumlahnya kan bilangan berbeda semuanya sehingga jumlah mulai dari grade-nya ini itu memenuhi kriteria tertentu. Saya kira Anda sudah paham lah bermain Sudoku ini. Oleh karena itu seperti ini kan kalau kita langsung berpikiran gambar grid besar yang bagian kanan, itu pasti akan sulit kan. Makanya kita bagi ke dalam grid kecil. Dan Anda ingat, problem yang gridnya besar kemudian dibagi menjadi grid kecil sehingga kita bisa mendapatkan solusinya dengan cepat. Ini kan seperti suatu problem besar yang kita bagi menjadi sub-sub problem. Dan Anda tahu ini merupakan proses apa? Dekomposisi. Kalau sudah Anda dekomposisi menjadi grid ukuran grid kecil ukuran 3x3 ya. Maka Anda berikan jawaban itu dan Anda terapkan untuk grid yang lebih besar. Jadi pattern recognition itu seperti ini kalau kita kaitkan dengan proses dekomposisi. Gitu ya. Nah, sehingga nanti dalam kuliah ini saya siapkan 4 atau 3 ini.
bahkan 5 ya. 5 problem yang coba nanti kita diskusikan, yaitu problem pertama ini pengenalan pola untuk gambar. Jadi pengenalan pola itu bisa gambar, bisa objek apapun gitu ya, atau bisa problem tertentu yang kata-kata, kalimat, dan segala macam. Itu macam-macam. Untuk pertama ini, Anda gunakan kemampuan problem solving Anda untuk menjawab persoalan gambar ini. Problem pertama adalah kotak. Kemudian problem kedua adalah diberi judul coklat untuk bebek. Dan di sini Anda harus bisa melakukan proses abstraksi, karena ini ceritanya panjang. Kemudian Anda bisa lakukan defining the problemnya seperti apa. Apakah perlu Anda lakukan pengenalan pola dan sebagainya. Ini soal ini saya sadur dari soal-soal tim Olimpiade Komputer Indonesia. Kemudian problem ketiga juga sama, ini sering soal-soal muncul di Olimpiade Komputer, berapa digit terakhir dari 2 pangkat 2003. Ini coba Anda cari solusinya, dan jelas nanti dalam diskusi kuliah daring, kita coba Anda bisa menjelaskan bagaimana peran dari computational thinking untuk menyelesaikan ini. Problem 4, ayam bebek, itu juga sama, soal dari Toki. Ini Anda bisa melakukan proses abstraksi, apakah perlu dikomposisi dan sebagainya, itu nanti kita lihat. Dan terakhir, problem kelima adalah diet soda. Ini tentunya pasti ada proses abstraksi di sini. Dan kemudian apakah pengenalan pola bisa kita lakukan atau yang lain, silahkan. Dan ini akan kita bahas dalam kuliah yang akan datang. Saya kira demikian materi pattern recognition ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kuliah